Shalom, berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye kerajaan Allah. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan, sukacita, kebenaran, dan segala kasih karunia-Nya berlimpah-limpah atas kita. Amin. Pada hari ini kita bersama-sama belajar menelusuri bagian-bagian dari firman Tuhan mengenai pentingnya kerajaan Allah dalam pengajaran Yesus. Mari kita buka di dalam Matius 3 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan baca ayat yang pertama sampai ke-6 saja. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar tentang kerajaan surga sudah dekat itu dinantikan dengan sangat oleh umat Israel. Mereka dijajah oleh orang bangsa Romawi. Kemudian mereka juga dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, dan itu menyakitkan ketika mereka ada di kerajaan Babel. Itu bagi mereka adalah menantikan hari kerajaan Allah itu dinyatakan. Dan kemudian pada ayat yang kedua disebut, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan kemudian mereka meresponi kabar itu pada ayat yang kelima, "Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan." Ini satu respon yang luar biasa, menunjukkan kepada kita bahwa mereka memang sangat menginginkan, sangat merindukan itu. Bahkan sampai orang Farisi dan orang Saduki pun datang. Itulah menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan surga itu dinantikan oleh semua orang Israel tanpa kecuali, baik orang pada umumnya, orang Farisi, dan orang Saduki. Memang ketika Yohanes Pembaptis melihat orang Farisi dan orang Saduki, Yohanes Pembaptis menghardik mereka dan menegaskan kepada mereka dengan sangat-sangat kejam, saudara. Karena apa? Dalam ayat ke-10, dalam ujung pembicaraan itu, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Ini tegas banget ya, saudara. Tetapi puji Tuhan, Yohanes Pembaptis mengingatkan kepada semua orang lagi, ya. Ini termasuk buat saya dan saudara tentunya. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kuasa yang akan datang yang lebih besar daripada dirinya. Itulah Yesus. Saudara, apakah kita merindukan kerajaan Allah dengan sangat pada hari ini seperti orang Israel? Jika kita merindukan seperti mereka merindukan, maka kita dekat kepada kerajaan surga itu. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 15, sepenting apa kerajaan surga dalam pengajaran Yesus? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Di sini Yesus menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kabar, berita, ajaran kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu. Yesus mengutus murid-muridnya dengan fokus pada tugas dan fokus pada orang-orang yang hilang dari umat Israel. Disebut domba-domba yang hilang dari umat Israel. Beritanya sama, kerajaan surga sudah dekat. Kemudian dalam ayat yang ke-8, Yesus memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kemudian mentahirkan orang kusta, penyakit yang sangat sulit disembuhkan, dan kemudian mengusir setan-setan. Saudara, ini dahsyat semua. Pekerjaan ini sangat dahsyat. Tetapi Yesus tidak pernah mementingkan itu. Pekerjaan yang dahsyat itu melebihi kabar dan ajaran tentang kerajaan Allah. Mengusir setan, dahsyat. Membangkitkan orang mati, apalagi. Kemudian mentahirkan orang kusta. Wow. Kemudian menyembuhkan orang sakit. Wow, apalagi saudara. Tapi Yesus mementingkan ajaran, berita, kabar kerajaan Allah untuk diterima oleh tiap-tiap orang percaya. Saudara, mujizat bukan berarti tidak perlu, tapi lebih perlu daripada mujizat adalah menerima kerajaan Allah itu sendiri. Haleluya. Kemudian saudara, kita lanjut lagi, sepenting apa sih kerajaan surga itu bagi Yesus? Dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus menempatkan kata kerajaan surga di awal pengajarannya. Demikian dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau saya mengaku diri saya ini miskin, tidak punya apa-apa di hadapan Allah, saya dekat kepada kerajaan surga. Saudara, mari kita mengaku bahwa kita butuh kerajaan surga. Kita miskin di hadapan Allah tanpa memperoleh kerajaan surga. Jadi sikap kita, pola pikir kita, itu menentukan kepemilikan kita dalam kerajaan surga. Dan apabila sikap saya miskin di hadapan Allah, sayalah yang akan memperoleh kerajaan Allah itu. Haleluya. Kemudian dalam kehidupan doa, dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus menempatkan prioritas untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam doa-doa. Demikian juga harusnya kita, saudara yang dikasihi Tuhan, mementingkan kerajaan Allah dalam doa-doa kita. Dan kita lanjutkan lagi di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yesus memberikan kepada kita tentang pentingnya kerajaan Allah dalam urusan prioritas. Kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, kesenangan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tetapi Yesus mengajarkan kita di dalam ayat yang ke-33 demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makanan, pakaian, minuman dicari juga oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan tahu kita memerlukan itu semua. Tapi
yang terpenting dari semuanya itu adalah memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mementingkan pesan, kabar, berita, ajaran kerajaan Allah melebihi makanan, pakaian, minuman. Karena itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian sepenting apa lagi, Bapak Ibu Saudara, pengajaran kerajaan Allah bagi Yesus? Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 disebutkan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perikop ini berbicara tentang hal pengajaran sesat. Jadi ada orang yang memalsukan kerajaan surga dengan mujizat, tanda-tanda heran, menggunakan nama Yesus, saudara. Ini memang sulit untuk diterima pikiran. Kok bisa orang yang mengerjakan mujizat tapi tidak dikenal Yesus dan tidak mengenal Yesus? Saudara, disinilah kita butuh mengenal kerajaan Allah itu dengan sangat-sangat teliti, sehingga kita memahami bahwa bukan soal mujizat, bukan soal membangkitkan orang mati, bukan soal mengusir setan-setan, bukan soal menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati serta mentahirkan orang kusta. Tetapi soal kerajaan Allah yang kita terima di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, pengajaran tentang kerajaan Allah bagi Yesus sangat penting. Kalau bagi Yesus sangat penting, tentunya bagi saya dan saudara juga ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Diberkatilah setiap kita hari ini yang merindukan kerajaan surga, yang hidup dalam kerajaan surga dan melayani berdasarkan prinsip dan nilai-nilai kerajaan surga. Bapa, ajar kami merindukan kerajaan surga seperti orang Israel, orang pilihan-Mu merindukannya. Dan juga biarlah kami mementingkan kerajaan-Mu melebihi mujizat, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan-setan. Dan biarlah kami dalam kehidupan kami, doa kami, pekerjaan kami, prioritas kami, pelayanan kami, mementingkan kerajaan surga. Demi nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, ya Bapa, di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.